Nah, permasalahan di dalam diri saudara Donditan ini adalah dia tidak bisa membedakan antara makna Tuhan dalam perjanjian lama dan makna Tuhan yang digunakan untuk Yesus. Bukan, mereka reaction gua nih. Iya. Guanya santai-santai aja, kenapa lu yang ribet? Biar pada ini, soalnya saya cek komennya nih. Udah, Romo debat aja langsung sama Donditan gitu. Oh iya. Kalau misalkan ditantang gitu, kok Dondi siap akhirnya? Loh, siap. Siap ya. Justru kalau gua mau mendingan kita face to face. Lebih fair ya, enak ya. Iya. Ketika Romo Daniel, seorang imam Katolik yang dikenal lantang bicara soal teologi, menanggapi video milik Koh Dondi, suasana langsung panas. Koh Dondi, sosok mualaf yang bukan hanya paham Al-Quran, tapi juga menguasai Alkitab hingga ke bahasa aslinya. Tapi rupanya, setiap penjelasan yang ia sampaikan justru membuat Romo Daniel merasa terusik. Dari balik mimbar hingga layar, sindiran demi sindiran mulai mengalir. Menyentuh inti perdebatan terbesar. Mana yang benar-benar berasal dari Tuhan? Namun Koh Dondi tidak melawan dengan emosi, ia menjawab dengan ilmu, dalil tersusun rapi, fakta demi fakta yang sulit dibantah. Dua dunia kini beradu, antara keyakinan dan kajian, antara dogma dan data. Siapa yang sebenarnya memahami kebenaran? Tonton sampai akhir, karena perdebatan ini bukan sekadar adu mulut, tapi adu ilmu dan keyakinan yang menggetarkan. Sebelum kita masuk dalam diskusi, kita akan dengarkan dulu videonya Donditan ya. Ya, mari silakan. Oke. Ulangan nama tempat itu bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Familiar, Pak? Kita bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Ahad, ehad, sama. Bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Aramaik itu bahasa yang serumpun. Qul huwallahu ahad itu sama dengan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di bilangan 23 ayat 19 itu ada kalimat begini. Kalau tulisannya Allah ya, tulisannya, tapi saya bacanya Tuhan. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama nggak Pak? Dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Hosea 11 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Nanti di Ayub 37:16, Tuhan maha tahu. Di Keluaran 33:20, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu sudah jelas buat orang Yahudi bahwa Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Bukan manusia, bukan anak manusia. Bagaimana ceritanya tiba-tiba bisa jadi Yesus di dalam Kristen gitu kan? Kok bisa tiba-tiba Yesus jadi Tuhan gitu, ya kan? Di Quran jelas Nabi Isa alaihissalam diceritakan oleh Subhanahu wa Ta'ala mengaku sebagai hamba Allah. Kok bisa-bisanya di Kristen diakui sebagai Tuhan? Berarti kan seolah-olah kayak Nabi kita itu difitnah. God lovers, itulah cuplikan singkat yang sering dipakai Donditan untuk menolak kristologi Kristen. Hari ini kita akan mendengar tanggapan langsung dari Romo Daniel Biantoro. Romo, dari cuplikan tadi, Dondi menyimpulkan bahwa seluruh perjanjian lama menolak kemungkinan Allah menjadi manusia. Menurutnya, orang Yahudi pun paham bahwa mustahil Allah menjadi manusia. Jadi, kalau Kristen mengajarkan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, berarti ini menyimpang. Bagaimana kita memahami klaim umum ini? Terima kasih. Rupanya Donditan kurang hati-hati baca Alkitab. Memang betul dalam hakikatnya Allah itu bukan manusia. Kita mempercayai itu. Allah itu tidak dapat dilihat. Itu bukan hanya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru pun. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita baca juga dalam Yohanes pasal 5 ayat 37.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kita baca juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Don Ditan memang membuat konflik seolah-olah antara ajaran perjanjian baru dan perjanjian lama. Padahal perjanjian baru maupun perjanjian lama berbicara tentang hal yang sama. Lagi pula memang Allah itu bukan manusia. Hosea pasal 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan Aku manusia. ini Allah dan bukan manusia. Dan kita orang Kristen percaya itu. Ya, ini dalam kitab suci kita kalau tidak percaya gimana? Bagaimana Don Ditan lebih tahu daripada kita yang percaya? Don Ditan melihatnya dari kacamata agamanya yang baru. Sehingga dengan demikian apa saja yang ada dalam Kristen akan dibelokkan sedemikian rupa supaya cocok dengan apa yang diyakini sekarang. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia. Dan Allah itu apa sih? Kalau kita lihat, kita baca dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Nah, roh ini apa? Definisi dari roh ini. Sebab malaikat juga roh. Iblis juga roh. Manusia juga punya roh. Dalam arti ini Allah itu roh adalah Allah itu bukan termasuk yang jasmani, bukan termasuk yang diciptakan, dan bukan termasuk seperti bentuk manusia. Karena ketika Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya setelah kebangkitannya di dalam Lukas 24 ayat yang ke-37, Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan coba tulangnya." kita lihat di dalam bahasa aslinya. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-37. Potoi fendeste ke empobi genomenum. Mereka ketakutan dan gemetar, ya. Edokun, karena mereka menyangka, pnefma theorin. Mereka melihat roh, jadi bukan hantu. Hantu itu kalau bahasa Yunaninya fantasma. Di sini yang digunakan bukan kata fantasma, tetapi kata pnefma. Nah, pnefma itu roh. Terus ayat yang ke-38, keipen aftis, dan dia berkata kepada mereka, ti tetarakmeni, mengapa engkau ketakutan gitu ya? Este, mengapa kalian ketakutan ya? Kediati dialogismeni ana benusin entikardia imun. Dan mengapa kamu berpikir di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu? Idete taskiras, lihatlah tanganku ini, ketus podasmu, dan kaki-kakiku ini. Oti ego imi aftos, karena akulah dia. Silafi satemeh, dan peganglah, rasakan aku, keidete, dan lihatlah. Oti, karena pnefma, roh, sarka ke ostea uk ehi. Roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Jadi kalau Allah itu roh, berarti dia itu tidak punya daging dan tulang, tidak punya wujud jasmani. Kalau gitu tidak punya jenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ini bukan hanya Don Ditan yang baru tahu, kami tahu juga. Jadi Allah itu adalah roh dalam artian dia bukan termasuk sosok yang duniawi. Ini apalagi dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Allah adalah nur.
Bukan berbentuk jasmani. Oleh karena itu, karena dia nur, dia terang, dia sumber dari segala terang, baik secara terang jasmani maupun terang rohani, terang ilahi seperti para malaikat, dia menjadi sumbernya terang itu sehingga dia disebut sebagai Bapa segala terang. Kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang, karena dia sumber dari segala terang. Jadi Bapa di sini tidak menunjuk jenis kelamin laki-laki, tetapi karena dia sumber daripada segala macam terang, terang rohani, terang ilahi, maupun terang jasmani seperti cahaya. Asalnya dari yang satu ini. Nah, dengan demikian jelas bukan hanya perjanjian lama saja yang mengatakan bahwa Allah itu memang tidak dikenal secara fisik dan tidak bisa digambarkan secara fisik karena yang namanya roh itu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Dengan demikian tidak punya jenis kelamin. Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan, Allah bukan banci pula. Karena dia adalah sosok tak tercipta yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Nah, permasalahan di dalam diri saudara Donditan ini adalah dia tidak bisa membedakan antara makna Tuhan dalam perjanjian lama dan makna Tuhan yang digunakan untuk Yesus. Iya. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu menggunakan huruf besar semua, T-U-H-A-N. T-U-H-A-N ini sebenarnya transliterasi dari kata YHWH. Yang YHWH itu sering dibunyikan oleh orang-orang non-Yahudi sebagai Yahweh. Sementara orang Yahudi sendiri tidak berani mengucapkan kata itu. Kenapa? Karena ada perintah di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allah. Jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan. Oleh karena itu orang Yahudi kalau menemukan kata YHWH di dalam kitab suci mereka, di dalam perjanjian lama, mereka tidak berani mengucapkan kata YHWH itu. Sebagai gantinya, kata itu diganti Hashem atau sang nama, Al-Asma. Atau diganti sebagai Adonai. Nah, Adonai itu artinya Tuhan. Sehingga dari ucapan orang Yahudi ini, pada waktu Alkitab Perjanjian Lama ini pada 300 tahun sebelum Kristus lahir, diterjemahkan oleh para pimpinan agama Yahudi di Alexandria, Mesir, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, karena waktu itu orang Yahudi diaspora ini tidak bisa bahasa Ibrani lagi. Diterjemahkanlah kata Adonai itu yang artinya Tuhan, diterjemahkan sebagai bahasa Yunaninya, padanannya Kyrios. Nah, Kyrios dalam perjanjian lama ini karena itu mempunyai tujuan khusus untuk mentransliterasikan kata Yahweh. Maka akhirnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengikuti cara terjemahan Septuaginta ini, maka digunakan kata Tuhan dengan menggunakan huruf besar semua untuk membedakan kata Tuhan itu ketika dikenakan kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan, artinya bukan Yahweh. Ketika Yesus Kristus disebut Tuhan, itu artinya penguasa. Dia yang diberi segala kuasa. Oleh karena itu, kata Allah dan kata Tuhan di dalam perjanjian baru yang dikenakan kepada Bapa dan Yesus itu digunakan secara berbeda. Coba kita lihat dari Roma pasal yang ke-10, ayatnya 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Kyrios atau Tuhan,
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Kyrios Yesus ini mati, dibangkitkan oleh Allah, yaitu Sang Bapa. Jadi antara Kyrios dan Theos, Tuhan dan Allah, ini dalam perjanjian baru digunakan secara berbeda. Tuhan itu untuk Yesus, Allah itu untuk Sang Bapa. Dan kita baca juga dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Allah dan Tuhan artinya sama, kalimat ini bingung. Bagaimana Allah membangkitkan Allah? Allah yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa satu Allah itu? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Allah siapa? Bapa. Satu Tuhan siapa? Yesus Kristus. Makanya di dalam dialog kita dengan saudara-saudara Muslim, orang Kristen harus tahu benar detail-detail ajaran kitab suci ini. Sebab kalau enggak, kalian bingung sendiri ketika ditanya oleh orang-orang seperti saudara Donditan ini. Nah, bagaimana Yesus itu akhirnya disebut Tuhan? Pertama, karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Setelah dia disalibkan, mati, bangkit, lalu diangkat ke surga. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 32, 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Maksudnya dibangkitkan oleh Bapa. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Tentang hal itu, hal kebangkitan itu, kami semua, yaitu semua para murid Yesus, para rasulnya, adalah saksi. Jadi peristiwa kebangkitan itu disaksikan oleh banyak orang. Iya. Itu bukan mitos, itu bukan dongeng. Justru yang mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, itulah yang dongeng. Karena mereka tidak punya saksi, hanya menuduh saja. Dan sesudah ia ditinggikan. Dan sesudah ia ditinggikan, maksudnya diangkat tadi, ditinggikan, diberi segala kuasa oleh tangan kanan Allah. didudukkan di sebelah kanan Allah. Itulah sebabnya sesudah kebangkitannya Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala Kepadaku kuasa." telah diberikan. Kalau diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Ya Bapa. Apa yang diberikan? Segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau orang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang punya segala kuasa namanya apa? Maha penguasa. Tuan atau Maha Tuan disingkat Tuhan. Ya. Oleh karena itu kembali kepada Kisah Rasul 2 tadi, setelah Yesus ditinggikan di sebelah kanan Allah, lalu Petrus, ini apa mengatakan Petrus ini di dalam ayat yang ke-34 mengatakan, Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. nah Daud pernah bernubuat, bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata. Nah ini terjemahnya seharusnya jelas dan konsisten. Tuhannya di sini harus huruf besar semua seharusnya. Yahweh Neum Yahweh Le Adonai. Berkatalah Yahweh kepada Tuhanku, kepada Adonai tadi. Iya. Apa kata Yahweh? Ini diambil dari Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, Neum Yahweh YHWH Le Adonai. Jadi Yahweh ini berbicara kepada Adonai. Apa firmannya Yahweh ini? Duduklah di sebelah kananku. Nah, jadi yang duduk di sebelah kanannya Yahweh itu adalah Adonai. Padahal faktanya dalam sejarah yang akhirnya diangkat duduk di sebelah kanan Yahweh adalah Yesus. Berarti kalau begitu Adonai itu siapa? Ya Yesus itu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-34 tadi. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Neum YHWH Le Adonai, kepada Tuhanku.
duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, karena Yahweh mengatakan yang duduk di sebelah kanannya itu adalah Adonai, padahal faktanya yang duduk di sebelah kanannya Yahweh itu adalah Yesus, maka Yesus inilah Adonai itu, yaitu orang yang diberi kuasa, orang yang diberi segala kuasa, dan orang yang dimuliakan didudukkan di sebelah kanannya. Makanya dikatakan di dalam ayat selanjutnya, disimbolkan oleh Petrus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang mana? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, menjadi Adonai, menjadi Dia yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi itu. Dengan demikian, kita tidak bisa mencampur aduk kata Tuhan, huruf besar semua dalam perjanjian lama itu, lalu dicampur aduk, disamakan dengan kata Tuhan yang digunakan dalam perjanjian baru untuk Yesus Kristus sebagai gelar kemesiasannya, gelar kemuliaan dari kemesiasannya itu. Jadi dengan kata lain, Don Ditan salah memahami. Iya, salah memahami. Atau sengaja supaya orang Kristen yang tidak mengerti jadi bingung. Iya. Sehingga dengan demikian pertahanan imannya rontok, akhirnya dimualafkan. Memang itu tujuannya kan itu kan. Nah, jadi kalau begitu, apa yang dikutip dari perjanjian lama seluruhnya itu, ya memang betul. Yahweh itu bukan manusia, bukan anak manusia, seperti dikatakan Alkitab. Iya. Dia roh, dia terang, dia tidak dapat dilihat. Itu. Kalau kita berbicara, yang kita bicarakan adalah Yahweh itu. Dan semua yang dikutip oleh Don Ditan tadi, ya memang begitu ajaran Kristen. Bukan baru Don Ditan yang tahu, kami sudah tahu. Gitu. Pasti yang sehingga membuat seorang Romo itu sampai mereaksi begitu ya. Nah, alhamdulillah saya langsung pengen tanya langsung aja nih sama orangnya nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ko Dondi. Waalaikumsalam. Udah nying-singin tangan, udah siap-siap aja nih mau kayak kuda-kuda. Loh, kita santai aja ya. Santai dong. Soalnya ini kan namanya informasi ya, mengalir begitu deras. Kalau dulu zaman-zaman saya masih anak-anak, masih sekolah atau masih remaja, informasi itu kita cari. Kalau sekarang itu kita filter, saking banyak informasi tuh. Ya. Nah, maka informasi yang sekarang nih yang saya dapatkan ya, yang direaksi oleh Romo Daniel ini, mesti diapain nih kok kira-kira kok? Langsung aja kok, silakan. Lu mah kebiasaan, lu kalau kesini mah suruh orang reaction mulu. Saya kan objeknya Ko Doni nih. Saya masa harus tanya ke Apri sama Sugito, sama Bang Gito. Bukan, mereka reaction gua nih. Iya. Guanya santai-santai aja, kenapa lu yang ribet? Biar pada ini, soalnya kok. Saya cek komennya nih. Udah, Romo debat aja langsung sama Don Ditan. Gitu. Oh iya. Kalau misalkan ditantang gitu, Ko Doni siap kira-kira? Loh, siap. Siap ya. Justru kalau gua mau mendingan kita face to face. Lebih fair ya, enak ya. Iya, justru gini ya. Ingat gak dulu waktu kita reaction Elia, ya. Kan lu bawa video dia ke sini kan? Ya, Misalnya kita tonton, terus baru gua reaction. Kita tonton, baru gua reaction. Yang begitu kan gimana sih? Kurang efektif loh, gitu ya. Enak kan mending ketemu orangnya, buka-bukaan kitab, gitu aja. Iya. Kenapa Romo Daniel nggak ngubungin gue ya? Nah itu ada nomornya ya, nanti tampilin. Ada. Nanti bisa hubungin nomor Melisa di bawah tuh. Iya. Mau ngajakin debat resmi boleh ya? Boleh. Siap. Kalau dia nggak mau ngajakin debat resmi, gue yang ngajakin deh. Datang gitu. Gue ya? yang bayarin deh. Siap. Nah semuanya di cover. Kalau dia kan Romo, pendiri gereja Ortodok Indonesia. Jadi gue harus memuliakan dia sebagai lawan debat ya. Sebagai lawan debat. Kita bayarin deh di hotel bintang 5 deh. Luar Ya, biasa. hotel bintang 5. Kalau perlu nginep kita bayarin kamarnya. Makan kita sediain, prasmanan. Asman. Ya. Terus ya istilahnya kita sediakan tempat yang enak buat diskusi lah gitu. Ya. Pokoknya kondusif lah ya. Iya loh. Semuanya dijamin keamanan dan Iya. sebagainya. Oh iya, keamanan kita jamin lah. Ya jadi kita kalau perlu sewa polisi. Keamanan kita jamin, cuman kehormatan kita nggak jamin ya. Nah itu yang terakhir. Intinya tujuannya kan untuk dialog tadi ya. Iya, tapi kan dialog itu kan bukan berarti harus bermusuhan. Iya. Enggak.
kita nanti bisa sambil ngopi bareng, ngobrol. Ya gitu. sudah begitu kan, Iya. ngopi, makan bareng gitu. Nah, kembali lagi yang tadi kok. Gue justru malah baru nonton selalu datang. Waduh. Ya, ya harus ditonton dulu kan supaya Iya. supaya saya khawatir juga nih. Apa? Romo sudah nonton fullnya belum tuh yang video Kodondi pernyataan iya. itu kan? Nggak tahu ya. Khawatirnya sepotong karena kan videonya lebih dari 1 jam loh itu. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ditonton semua ya, Ya Romo mungkin ya. timnya udah nonton. Oh, timnya, Romonya kan. Iya. Nah. Tapi Romonya kan menjawab berdasarkan pertanyaan dari host. Oh iya gitu. iya. Tuh. Ya, sama juga nanti gue juga menjawab berdasarkan pertanyaan lu nih. Tapi tadi saya udah nonton kan, setelah lu datang baru gue nonton, baru gue catet poin-poinnya. Ini ada di sini semua catatannya nih. Nah ini sebenarnya bagus nih kalau dibikin debat nih. Nah, Debat itu. istilahnya face to face gitu. Iya. Kalau reaction di video kan gini kan malah makan Iya, jadi satu arah kok. makan waktu ya. Makan waktu. Iya. Ya. Tapi kita perlu untuk menanggapi itu kan, karena saya juga datang ke sini untuk supaya ya meluruskan lah, menjelaskan apa yang dikomentari atau di reaction oleh Romo begitu dengan Romo dan pendeta loh itu, ya. Yang hostnya itu pendeta. Hostnya pendeta loh. Oh nggak tahu gua. Pendeta kok. Oh pendeta. Pendeta. Oke. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini Iya, kan yang host gua juga ustadz. Bu, amin, insya Allah didoain ya. Masya Allah. You know? Ya, jadi tadi juga saya baca surat Al-Ikhlas di awal. Karena disinggung-singgung juga karena Ya. kan. Ya kan karena gua duluan yang nyinggung. Di Karena acara kan itu gua Elohat apa ya? Ya, kita kan ini nih konsep ketuhanan kita, tauhid kita kan surat Al-Ikhlas begitu. Bahkan dia nyinggung-nyinggung surat Quran juga kan. Nah, Ya. tadi ada beberapa note ya yang Ya. Kodoni udah catat, mungkin nanti dijelaskan. Gini ya, disclaimer bahwa kita tidak ada niatan untuk menyerang, mendiskreditkan pihak-pihak tertentu kok ya. Justru kita ingin meluruskan. Barangkali kan Gini, sorry gua potong. gimana coba kok? Di video itu kan juga ada disclaimer Ya, coba iya ya. bahwa mereka membuat video itu kan karena ada pernyataan-pernyataan dari Ya. Donditan gitu kan. Jadi mereka merasa perlu untuk membuat video itu Ya. gitu kan. Kita juga kan setiap kali bikin video yang isi kontennya itu adalah membahas tentang perbandingan antara Kristen dan Islam. Saya juga sering ngomong kan bahwa kita membuat konten-konten seperti itu apa? Karena satu, masih ada nih ya namanya upaya-upaya pemurtatan Masih ada ya. ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kan juga masih ada, walaupun Kristen lagi turun. Cuman misionaris ini kan masih ada melakukan upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan di Indonesia, betul kan? Entah dari denominasi gereja apa, itu Urusan bermacam-macam ragamnya lah. Ada yang door to door, ada yang pakai program seminar, ada yang di rumah sakit, ada yang di sekolah dan sebagainya. Di lapangan ada. Di lapangan pokoknya ada, ya. Entah yang terselubung dan yang terang-terangan. Ya. Yang kedua, di sekolah tinggi teologinya mereka, Kristen, entah dari yayasan manapun, mereka juga belajar Islamologi. Islamologi. Oke. Dan Islamologi yang mereka belajar, yang mereka pelajarin, yang harusnya tadinya hanya untuk mengenal Islam, Akhirnya ya, untuk mengenal seluk-beluk Islam, ini ada juga yang menyalahgunakan menjadi alat untuk mengajari mahasiswanya, alat untuk menyerang Islam dan memurtadkan orang Islam. dan itu diperkuat dengan mantan-mantan misionaris yang sudah memberikan kesaksian di sini. Iya, Ya. iya. Ada yang bilang ada yang 3 orang, 20, ada yang 20 orang, nah kan gitu. Iya. Jadi kalau begitu kita perlu membuat konten-konten yang berisi studi perbandingan antara Kristen dan Islam, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi iman dan akidah orang Islam dari upaya-upaya itu. Membentengi begitu ya. Ya, sekarang kalau ketika kita lagi membuat begini, ya, terus kita membuat konten perbandingan, terus direaksi sama yang melakukan misionaris, Iya. saya nggak bilang kalau Romo Daniel juga melakukan kristenisasi, enggak, tapi direaksi oleh pihak Kristen yang juga notabene melakukan upaya misionaris, ya gimana jadi? Awalnya mereka yang kristenisasi, giliran kita bikin kajian untuk membentengi umat Islam, mereka mereaksi. Iya. Gimana dong? Iya. Harus fair lah ya. Harus gitu. fair. Harus fair. Iya. Makanya saya kan dan yayasan selalu mengajak pemuka agama dari kalangan Kristen, mendingan kita tatap muka debat, Iya. ya kan?
debat itu kan bukan berarti harus menghina orangnya, menghujat agamanya, menghina sesembahnya, kan enggak. Justru kita bikin aturan jelas. Iya. Nggak boleh begitu. Iya, saya udah ikutin berapa kali. Nah, Asep udah pernah ngikut. Semuanya, keamanan, waktunya, semuanya sudah diatur. Bahkan kita pakai MOU, perjanjian. Betul. Dikasih MOU. Walaupun ada yang kemarin ada yang mundur. blokir nomornya, ada yang blokir ya. Ada diblokir nomornya. Kesian ya. Nomornya diblokir. Aduh, korban PHP. Nah, tapi oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Ya. Apa yang mau dibahas ini? Berarti semua mau dibahas semua nih. Ketakut nggak cukup waktunya. Ini bisa 2 jam lebih nih kalau mau dibahas semua nih. Aduh. Belum lagi nanti dari buku-bukunya nih. Coba mungkin dari Asep dulu apa? Ya, yang mau sebenarnya dibahas? kan konteksnya adalah yang disinggung-singgung adalah tentang Yesus dalam Al-Quran. Kemudian yang kalau dalam Al-Quran itu Nabi begitu ya, hamba Allah begitu yang disebutkan. Tapi kalau dalam agama Kristen jadiin Tuhan begitu, terus sebut-sebut fitnah begitu. Bisa diceritakan nggak video pernyataan begitu kok? Supaya nggak sepotong itu gitu ada loh. tepatnya, ada kurang tepatnya. Oh gitu ya? Iya. Berarti menafsirnya kurang tepat begitu. Coba. Lagi ini, Yesus disebut Tuhan di dalam Bible mereka itu kan diceritakannya bukan Yesus sendiri yang ngomong. Iya. Gitu kan? Kan tentu saja kalau di dalam kitab mereka kan juga ada narasi. Narasi itu macam-macam lah, bisa dari apalah, cerita orang ini kepada siapa, cerita orang ini kepada siapa, atau ajaran orang ini kepada siapa. Tapi yang diceritakan Yesus yang ngomong sendiri, akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang dianggap perkataan Yesus, malah Yesus ngomongnya seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Dan itu konteksnya Yesus lagi ditolak di Nazaret. Kalau Yesus lagi ditolak di Nazaret terus dia ngomong seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri, berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Berarti lagi ngomongin diri sendiri. Lagi ngomongin diri sendiri, ngomongnya seorang nabi. Berarti Yesus dengan kata lain dia mengaku sebenarnya dirinya hanya seorang nabi. Itu di Bible mereka. Matius 13:57. Matius 13:57. Orang lain yang diceritakan di situ lagi, orang lain menyebut Yesus, sebutannya apa? Inilah Nabi Yesus. Gitu. Tulisannya gitu. Tulisannya lo ya. Jadi yang menceritakan penulis Gospel Matius, pasal 21 ayat 11. Mereka menyebut inilah Nabi Yesus. Gitu. Berarti kan itu menceritakan orang-orang pada zaman itu yang hidup bareng sama Yesus, menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Kalau yang sekarang, gereja bilangnya, inilah Tuhan Yesus, gitu. Beda jauhnya, beda jauhnya. Jauhnya beda. Jauhnya beda. Apa bedanya jauh? Jadi belibet. Nah, jadi memang di dalam perbedaan itu kalau di Quran jelas. Kalau lah ini Abdullah udah jelas. Kalau di kitabnya orang Kristen, Yesusnya ngaku Nabi, orang lain nyebut Yesus Nabi. Tapi kalau ada orang yang menyebut Yesus Tuhan, itu bukan Yesus yang ngaku Tuhan gitu. Orang lain yang gitu. Nanti yang Paulus lah atau yang orang-orang pokoknya di luar 4 gospel itulah. Murid-murid Yesus sendiri. Ya ini kalau kerancuan penerjemahan ini jadi memang jadi apa ya, jadi runyem. Jadi pelik gitu ya. Jadi pelik. Kenapa? Di kitabnya mereka ya. Mana yang? Nah, ini udah banyak nih di meja nih, 1 2 3 beberapa nih udah ada nih. Jadi kalau kodon itu ciri khasnya pakai data. Jadi silakan ya bisa dilihat sendiri ya. Ciri khasnya aku pakai barbuk. Pakai barbuk. Ini kan barbuk. Betul. Karena di sini ada istilah Tuhan, ada istilah Allah, itu yang jadi bikin kerancuan. Allah ya. Allah. Oke. Kalau dibilang Allah itu dikonotasikan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu berarti sudah tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lo boleh buka kbbi.web.id coba. Aja offline lagi nih kok. Oh, di handphone? Offline juga? Aduh. Sedih amat sih. Sedih amat sih. Padahal di sini wifi gua kan 500 Mbps loh. Lagi menghemat baterai. Lo malu-maluin handphone gua. canggih doang ya. Nggak ada. kbbi.web.id. Kita ketik aja Tuhan gitu. Tuhan. Tolong bacain. Kalau T-nya kecil sama T-nya besar, emang katanya ada bedanya kok? Nah, kalau T-nya kecil soalnya itu, disinggung di situ. Ya, kalau T-nya kecil itu berarti kan konotasinya dia sebagai ilah kalau dalam bahasa Arabnya ya. Kalau T-nya besar
itu sebagai apa ya? Rob. Rob. Ya, bisa Rob. Rob itu artinya selain Tuhan, juga bisa junjungan, juga bisa penguasa. Tapi kalau Tuhan T-nya kecil itu ilah. Ilah. Ya, sekarang di kbbi.web.id lu tolong bacain Mana? definisi kata Tuhan itu apa Yang dengan T pertama besar. Dengan T besar loh ya. T besar. Ah. Tuhan yang T besar, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Ya. Yang Maha Esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu, uanglah sebagainya dan sebagainya. Udah, cukup Nah, lah. cukup. Ganti kata Tuhan dengan kata ALLAH. Yang mana nih? Itu yang ada tulisan Tuhan di mana? Di atas. Ini. Ah, itu kotak itu. Ganti ALLAH. A-nya besar. A. Ini ya. Ya, coba. Cari. Ya. Oke. Coba bacain. Allah, nama Tuhan adalah bahasa Arab. Apa? Nama Tuhan dalam bahasa Nama Arab. Tuhan. Berarti kalau yang tadi Tuhan itu adalah sesembahan. Sesembahan. Allah adalah nama Tuhan. Yang apa? Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Terus? Saya lanjut ya. Dari ulang. Nama Tuhan dalam Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Nah, udah cukup. Nah, cukup. Jadi ada bedanya nggak Tuhan dan Allah? Beda. Ada kan? Ada. Tuhan itu sebutan, jabatan, gelar, predikat. Allah itu adalah nama daripada Tuhan itu. Ya. Berarti kalau Tuhan itu kita sebut istilah kerennya generic name. Kalau Allah itu adalah proper name, nama pribadi. Nama lu siapa? Asep. Nama gue Dondi misalnya. Ini nama kita pribadi punya nama. Begitu juga Tuhan juga punya nama. Namanya Allah. Cuman kalau di sini Tuhan dan Allah, tulisannya Allah. Gue baca Allah ya karena nggak ada tasdidnya ya. Kata Allah di sini dan kata Tuhan di sini itu sama-sama dua-duanya generic name. Sama. Dua-duanya sebutan. Ada ayat bunyinya apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Apa bedanya dengan jangan ada Tuhan lain di hadapanku? Iya. Gitu ya. Jadi di sini karena tidak sesuai dengan KBBI, makanya jadi timbul Iya tadi. Kerancuan tadi. Kerunyaman apa? Kerancuan. Pelik. Pelik. Ya. Sekarang kalau kata Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa? God. Kata God diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga Tuhan. Kalau kata Lord diterjemahkan bahasa Indonesia jadi apa? Tuan. Tuan. Kalau kata Tuan Indonesia diterjemahkan bahasa Inggris bisa Sir, bisa Lord gitu. Ya. Jadi beda lagi. Tapi kata God yang di bahasa Inggris itu sama Kristen diterjemahkan menjadi Allah. Jauh. Kata Lord di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam Bible ini jadi Tuhan. Ya. Ya. Udah beda kan? Udah beda. Nah, jadi kalau peminat ilmu kristologi harus paham itu dulu gitu ya. Ini bedanya. Oke. Terus ya. tadi yang ditanya apa? Antara Yesus dan Isa Al-Masih. Ya. Antara Yesus di Bible dan di Quran. Kita orang Islam juga nggak usah alergi dengan nama Yesus. Baca saya Yesus. Mana coba. Buka dong. Aduh. Atasnya dong, bukan bawahnya. Masa bawahnya? Ada mic. Ada mic. Oh iya, Jesus. Widih. Tapi kan prophet tuh. Prophet. Prophet Jesus kan. Peace be upon him. Bajunya bisa dibeli di Kodondi ya. Asik. Ada nomor handphone. Hubungi Melisa. Saya dapat via. Dapat komisi maksudnya. Lanjut. Otak bisnis. Diajarin Kodondi. Otak bisnis apa otak calo? Lanjut. Di videonya Romo Daniel kan dia juga sempat membandingkan. Iya. Ya oke, sikapnya dia bahwa di dalam Quran Nabi Isa diceritakan hanya sebagai nabi. Iya. Dia bilang ya monggo itu nabimu gitu kan. Silakan. Lo kita juga begitu. Iya. Juga silakan ya. Kita juga begitu. Kita di dalam Quran tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam mengaku hanya sebagai hamba Allah. Iya. Di Di Kristen mau menyembah Yesus sebagai Tuhan itu juga hak mereka. Ya silakan. Itu Tuhanmu, silakan. Cuman maksud saya jangan pakai itu untuk memurtadkan orang Islam gitu maksud saya. Maksud Kodoni di situ. Iya. Di dalam video itu. Iya, ya kalau di dalam semua video kita, entah gua ceramah di masjid, entah di pesantren, entah bikin konten,
kan selalu gua bilangnya kan kita orang Islam sudah beriman bahwa Isa adalah hanya seorang nabi, ya kan? Di Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya monggo. Tapi jangan mencoba merayu, membujuk, memberi sembako dan sebagainya untuk mengajak orang Islam masuk agama mereka. Substansi video itu begitu. Iya. Gitu. Begitu ya, Romo ya. Gitu ya. Jadi masing-masing punya stand masing-masing dan punya posisi masing-masing, dan keduanya dan semua agama di Indonesia semuanya dijamin kemerdekaannya oleh negara Indonesia. Setiap manusia Indonesia yang mau memilih dan menjalankan agamanya masing-masing, monggo gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita mau bicara tentang teologi, seperti yang tadi saya bilang, di kitabnya mereka sendiri, Yesus ngakunya cuma seorang nabi. Orang banyak juga ngakunya dia nyebut Yesusnya dengan sebutan Nabi Yesus gitu ya. Jadi kalau Yesus ngakunya nabi dan dia tidak pernah mengaku diri satu Tuhan, hakikat dengan Bapa lah gitu ya, sesuai dengan teologinya Kristen, kan itu boleh dipertanyain berarti ya dalam ranah diskusi lintas agama gitu. Mereka nanti akan membawa-bawa ayat yang tadi gua udah catat juga, ada Yohanes 1 ayat 14 lah, ada macam-macam, yang mana mereka membaca itu dengan teologi mereka. Ya itu sih hak mereka, gitu ya. Cuman kan kalau kita bicara tentang perdebatan lintas agama, kan yang kita pertama kali yang kita junjung pertama yang paling tinggi kan teksnya, baru kedua tafsirnya, ya. Masalah mereka mau menafsirkan teks yang tidak eksplisit, itu tetap hak mereka karena itu kitab mereka. Nah, cuman kan perbedaannya di sini. Kalau kita lihat guru-guru kita dulu berdebat, mereka memandang kitabnya Kristen ini kan menjadi satu kitab. Satu kitab ini kitabnya Kristen gitu, ya. Di mana guru-guru kita dulu tidak membicarakan asal usul kitab ini dari mana. Dari mana, ya. Yang perjanjian lama dari mana, yang perjanjian baru siapa yang nulis dan sebagainya. Itu jarang dibicarain gitu, ya kan? Romo Daniel sempat nyebut-nyebut tadi bahwa perjanjian lama mereka berasal dari kitab yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Cuman sayang kalau nggak salah dia tadi nggak sebutin Septuaginta ya. Nah, udah ini Septuaginta. Ya? Hah? Udah disiapin? Udah dong. Nah ini ya. Walaupun Romo Daniel mengatakan bahwa kitabnya Yahudi itu dulu sudah disusun oleh oleh orang-orang Yahudi di Alexandria, tetapi Romo Daniel tidak menyebutkan kitab itu sebagai namanya Septuaginta. Satu. Yang kedua, Romo Daniel tidak menyebutkan bahwa Septuaginta yang akhirnya dipakai oleh Kristen menjadi perjanjian lama itu sudah pernah diresensi. Tahu resensi? Dikritik terjemahannya oleh orang-orang Kristen. Oleh orang Kristen sendiri. Lah iya dong, ngomong bapak-bapak gereja. Siapa? Sama Origen, ya, sama Lucian, sama Hesisius. Nah, resensi Hesisius yang terakhir inilah yang menjadi cikal bakalnya kitab Kristen yang disebut dengan Vulgata. Vulgata itu kitab Kristen dalam bahasa Latin di abad 4. Ya, barulah dari Vulgata nanti dijadiin satu sama Perjanjian Baru, kitabnya Kristen, yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua, yang mana pada saat penulis-penulis Perjanjian Baru itu menulis kitab dan surat mereka, itu Septuaginta yang beredar tuh nggak cuma satu versi. Banyak ya? Banyak. Jadi terjemahnya beda-beda gitu. Nah, karena versi yang banyak, jadi penulis-penulis ini mengutip dari Septuaginta yang beredar, sehingga ketika distandarkan oleh Hesisius, baru itu yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Gitu. Nah, Romo Daniel juga nggak cerita ada perubahan apa di dalam Septuaginta ini menjadi perjanjian lama. Sehingga menjadi perjanjian lama. Ya. Ketika sudah diresensi, ya, ini adalah versi yang sudah diresensi nih. Ini edisi Brenton nih. Brenton ini nama editornya mungkin ya. Ketika sudah menjadi ini, di dalam kitab ini, itu sudah ada pergeseran makna. Pergeseran makna
dan pergeseran tafsir. Ya, kalau yang sebelum dijadikan Septuaginta kan ini kitab orang Yahudi, Tanakh yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi ini diterjemahkan menjadi Septuaginta pertama kali kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang nyuruh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Ini ceritanya beberapa versi itu ada yang berbeda. Kalau untuk yang Torahnya saja 5 kitab Musa itu katanya selesai dalam waktu nggak lama, tapi untuk semua surat-surat yang ada di sini total semuanya selesai di tahun 132 sebelum Masehi. Ya, dan itu versinya banyak. Nah, yang Romo Daniel tidak kasih tahu atau mungkin dia nggak tahu, ya, atau terlewat kali Bang. terlewat ya. Itu adalah perubahan terjemahan di sini yang tidak sama dengan ini terjemahannya. Ya. Contoh kecil. Yesaya 9 ayat 6. Sama Kristen diklaim itulah nubuat buat Yesus. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahnya ada di pundaknya. Dan namanya akan disebutkan Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai. Ini terjemahan Kristen. Terjemahan Yahudi, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak telah diberikan pada kita, lambang pemerintahnya ada di pundaknya, ada di bahunya. Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, memberi nama anak itu Raja Damai. Beda nggak? Beda kan? Kalau yang di Kristen terjemahnya anak itu dikasih 4 gelar, kalau yang Yahudi 3 gelar Tuhan Yang Maha Esa memberi nama anak itu dengan 1 gelar. Contoh, itu paling gampang. Belum lagi nanti Yesaya 17, kata Ha'almah yang harusnya diartikan sebagai wanita muda sama Kristen di sini diterjemahkan menjadi perawan. Nah, terjemahan-terjemahan yang sudah diganti itulah yang dikutip oleh penulis-penulis Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sampai ke Wahyu. Total dari Matius sampai Wahyu mengutip dari sini totalnya kira-kira ada 937 ayat. Hampir 1000. Hampir 1000 ayat. Hatam menurut saya. Jadi kalau begitu Perjanjian Barunya yang dari Matius sampai Wahyu mengutip 1000 ayat dari Septuaginta. Berarti kalau begitu apa? Kitab kutip atau gimana? Ya enak saya ngomong kok. Lah kan mengutip. Iya. Ya, 1000 ayat, hampir 1000 ayat. Ini belum ini loh ya. Nanti ada lagi tuh. Oke, kita nggak usah ngomongin ini dulu lah. Kita langsung ke apa yang disanggah oleh Romo Daniel dulu ya. Nah, ini yang tidak dijelaskan sama Romo Daniel. Ya, tapi sebelum ke sini kok. Romo Daniel bilang di video itu sebelum mulai reaksinya bahwa Kodondi tidak hati-hati baca Alkitab sehingga ada mispersepsi begitu. Dia bilang saya tidak hati-hati membaca kitab Kristen. Tunggu. Ya, dia bilang saya tidak hati-hati membaca kitab Kristen. Apakah dia hati-hati ketika menggunakan kitabnya orang Yahudi? Yang Tanakh ini, yang menjadi Septuaginta, kemudian dijadikan Perjanjian Lama. Apakah dia mempelajari perspektif Yahudi? Ya, dia sempat menyebut ada Yahudi Rabbinik, ada Yahudi Mesianik. Kapan Yahudi Mesianik keluar atau ada? Ya kan? Jauh sebelumnya, hampir 500 tahun sebelum Yesus, kitab ini sudah ada. Jadi yang berhak menafsirkan ini siapa? Yahudi. Yahudi dong. Kenapa ditafsirkan sama Kristen menggunakan kacamatanya orang-orang sebelumnya? Siapa? Orang-orang yang mengikuti Helenistik Yunani, paganisme Romawi, Platonisme, bahkan dia menyebutkan, kan dia sebut-sebut ada kata Adonai. Kata Adonai yang di Perjanjian Lama ketika dipakai untuk Yesus itu langsung ditafsirkan bahwa Yesus itulah Adonai yang di Perjanjian Lama. Ya, karena orang Yahudi tidak menyebut nama Tuhan Yod-He-Vav-He, mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Kata Adonai yang ada di dalam Septuaginta sebenarnya yang
apa ya, yang mempelajari atau yang membuat kata kurios Adonai itu menjadi Tuhan untuk Yesus, itu sebenarnya adalah orang bernama Philo. 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 Ya, Philo. Philo. Kalau orang Inggris bilangnya Philo gitu ya. Kita sebutnya Philo gitu lah ya. Saya orang Sunda. Dia adalah seorang filsuf. Philo. Kalau saya orang Sunda, Pak. Hap? Kalau orang Sunda Philo. Kalau Philo bukan yang buat ngecat itu, besi. Pilok itu, pilok. Oh, itu Philo. lanjut. Ya. Jadi itulah kata Adonai yang di dalam Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu kan menjadi kata kurios dalam bahasa Yunani. Sama Philo ini dibaca untuk ke Perjanjian Baru untuk Yesus gitu. Nah, sekarang ketika di Perjanjian Baru orang menulis cerita-ceritanya, gospel dan surat-suratnya itu banyak pengaruh-pengaruh dari luar Kristen, ya. Tadi gua sebutin Helenisme Yunani. Buktinya ada di sini. Ini Amerika, New ya? American Bible. Bible-nya orang Katolik Amerika. Iya. Ya. Di dalam sini menyebutkan ada satu ayat John 1:1, Yohanes 1:1 yang menyebutkan bahwa in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Atau dalam bahasa Indonesianya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini menyebutkan bahwa itu adalah filosofi Helenistik. Helenistik siapa? Yunani. Gitu. Oke. Terus tadi gue sebutin lagi apa? Paganisme Romawi. Nah, ini juga membantah omongannya Romo Daniel sendiri bahwa Yesus Kristus kan, saya paham orang Kristen zaman sekarang nggak berani bilang Yesus Kristus itu anak Allah dalam pengertian jasmani atau fisik, ya. Kan Romo Daniel juga sebut-sebut tuh Quran surat Al-An'am ayat 101. Ya. Kalau tidak beranak karena dia tidak punya istri katanya. Ya itu memang orang-orang zaman dulu sudah percaya bahwa Tuhan atau dewa yang paling tinggi itu bisa punya anak gitu loh. Itu pengertian itu ada, termasuk juga dalam Kristen juga masuk. Cuman sekarang karena teologinya Kristen berevolusi terus, diubah-ubah terus sehingga untuk menghindari dan menahan serangan-serangan teologi dari kalangan lain, Ya, dari luar. ya. Sekarang mereka bilang bahwa Yesus itu anak Allah dalam arti bukan fisik gitu. Ya. Ini seorang bapak gereja namanya Justin Martyr. Di dalam suratnya dia yang berjudul First and Second Apologies ditujukan kepada Kaisar, Titus, Elius, Adrianus, Antoninus, Pius, Agustus, Caesar, dan juga kepada putranya Verisimus, filsuf, dan juga kepada Lucius, filsuf juga. Di dalam pasal 21, Analogies to the History of Christ, ya, nanti penonton juga bisa lihat nih tulisannya. Dikatakan begini, and when we say also that the word, dan ketika kita berbicara juga tentang firman, who is the firstborn of God, yaitu anak sulung Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa persetubuhan badan, and that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke langit. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda. Justin Martyr. Dari kalangan mereka sendiri ya. Bapak gereja. Berarti pada waktu itu Bapak gereja Kristen menganggap Yesus tidak ada bedanya dengan putra-putra Jupiter di Romawi. Berarti fisik atau Fisik lah. ya? Ini ada lagi di halaman berikutnya ini. And if we even affirm, dan bahkan jika kita menegaskan that he was born of a virgin, bahwa dia Yesus lahir dari seorang perawan,
accept this in common. Terimalah ini sebagai sesuatu yang sama atau umum. With what you accept, dengan apa yang kalian terima, of Perseus, dari Perseus. Perseus siapa? Anaknya Dewa Zeus. Dewa Zeus menghamili Danae dalam bentuk hujan emas. Danae hamil punya anak Perseus. Dianggap sama, Yesus sama Perseus. Ya, nah ini nggak mungkin dijelasin sama Romo Daniel, nggak mungkin dijelasin. Helenisme, filosofi tadi Yunani udah, paganisme Romawi udah. Apalagi kok? Platonisme. Wah. Bukan Agustin mengajarkan Platonisme, bukan. Ini dia menulis buku berjudul Confessions, ditulis oleh Saint Augustine, Santo Agustin, di halaman 60. Certain books of the Platonists, beberapa buku-buku dari kalangan Platonis, translated from Greek into Latin, diterjemahkan dari Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, dan di situ saya membaca, not indeed in the very word, tidak persis sama kata-katanya, but to the very same purpose, tapi dengan tujuan yang benar-benar sama, enforced by many and diverse reason, diperkuat dengan diperkuat dengan banyak dan alasan yang berbeda. That in the beginning was the word was with God, and the word was God. Bahwa di dalam kalimat pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. The same was in the beginning with God. Artinya di sini apa? Kalimat itu tujuannya sama dengan tulisan-tulisan orang-orang kalangan Platonis gitu. Platonis tahu ya, ajaran-ajaran sebelum Masehi dari seorang yang bernama Plato, filsuf bernama Plato. Nah ya, jadi ada logos gitu-gitu. Di kitabnya mereka kan juga ada logos. In the beginning ini kan the word, ini kan bahasa Yunaninya logos gitu. Logos tuh firman itu. Firman. Ya. Jadi gimana? Ada Helenisme Yunani, ada paganisme Romawi, ada Platonis, diakui oleh Santo Agustin. Diakui ya. Iya. Bukan saya ngomong loh, dia ngomong loh. Apalagi Pak? Apalagi? Gimana? Apalagi? Coba. Gua ngopi dulu ah. Dari tadi ngomong mulu. Ini kok tumpah mulu sih. Apalagi, Sep? Ya maksudnya kalau tadi dari penjelasan Kodondi kan menurut Kodondi apakah Romo itu benar-benar memahami konteks? Saya khawatir gini kok, khawatir Romo itu tidak memahami konteks apa yang dimaksud oleh Kodondi gitu loh kok. Kalau menurut saya, ya dia sebagai Romo ya memang harus tahu tentang teologinya agama dia. Ya itu nggak salah, memang itu kewajiban dia harus tahu. Cuma di luar daripada teologi kan juga ada hal-hal yang mungkin dia nggak tahu gitu, gini-ginian gitu. Asalnya teologi dia tuh dari mana gitu. Dia tahu teologinya, dia udah mempelajarin. Dia sudah sekarang menjadi pemuka agama, mendirikan gereja ortodoks Indonesia. Oke, fine. Teologinya fine. Tapi di luar daripada itu, asal muasal teologinya itu apa dia tahu? Belum tentu tahu. Gitu ya. Ini seorang ini loh, pendiri gereja ortodoks loh. Saya pendiri Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Terus so what gitu loh. Saya pendiri ngaji cerdas. Kalau cuma pendiri doang, ini pendiri ngaji cerdas. Kenapa emang? Maksudnya kan seorang tokoh gitu, tokoh ulama mereka. Ya lu juga tokoh ngaji cerdas. Toko kurma, toko parfum. Toko parfum. Ya maksud gue gini. Kita bukannya apa ya? Kita bukannya protes, dia nggak boleh ngikut itu, enggak. Silakan itu adalah sesuatu hal yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Oke. Ya, cuma itu tadi, balik lagi. Jangan ada kristenisasi. Saya nggak menuduh Romo Daniel melakukan kristenisasi, enggak. Tapi kita semuanya tahu kristenisasi dilakukan dari zaman Belanda sampai sekarang. Sebelum lanjut pertanyaan-pertanyaan, kemudian beberapa hal yang mungkin ditanyakan lagi. Ini mungkin nih belum dibahas nih, takutnya yang mana? 2 jam nih kok nih. Itu kalau dibahas semua panjang itu. Iya,
beberapa poin yang mungkin Ko Doni perlu sampaikan gitu loh. Ya, ngopi dulu ya. Boleh Baru adem lagi. Jadi sahabat ngaji cerah sambil nunggu nenggak gitu ya. Iya, dari tadi ngomong terus. Soalnya kalau nggak ngopi ya hisap. Habis suaranya kalau ngopi. Jadi sahabat ngaji cerdas, sekali lagi ya, kita tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, kemudian juga tidak ada niatan yang tidak baik ya kok ya. Intinya kita perlu edukasi saja. Tujuan kita membicarakan ini dengan membacakan referensi-referensi, tujuan kita adalah untuk supaya umat Islam ya, supaya umat Islam, khusus umat Islam supaya terbentengi iman dan akidahnya. Itu tujuan utamanya. Itu yang penting gitu ya. Minimal karena sudah banyak upaya-upaya pemurtadan di sana, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ada juga waktu itu saya pernah nonton video itu di Tanah Abang tuh, bule gitu ya, teriak-teriak ya. Ya mungkin itu bukan dari gerejanya Romo Daniel mungkin ya. Tapi yang jelas kan dari kalangan Kristen. Ya, kita gitu kan nggak, kan kadang orang awam tuh nggak ngerti denominasi. Iya, gitu ya. Kita nggak tahu nih denominasi apa. Kalau yang banyak ketok-ketok pintu rumah orang tuh saksi Yehova. Saksi Yehova. Bahkan saksi Yehova pun menginjili orang Kristen yang lain. Nah, saya kemarin dapat cerita kesaksian dari mantan penginjil dari saksi Yehova. Gitu. Baru dapat itu. Ya, tapi apakah yang bukan saksi Yehova tidak melakukan kristenisasi? Melakukan juga. Cuman bentuknya lain gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Satu-satu mau dibahas semua panjang ini, tapi kalau mau yang penting-penting. Yang penting-penting aja. Yang mudah dipahami begitulah kok. Ya. Kan awal-awal dia kan siapa hostnya yang di pendeta itu siapa ya? Kan dia mempertontonkan video saya. Terus dia kan juga membacakan ayat-ayat yang saya bacakan di acara itu. Khususnya tentang Tuhan bukan manusia. Terus kemudian Romo Daniel kan menyanggah dengan pemahaman begini, bahwa yang dikatakan Tuhan bukan manusia di perjanjian lama itu juga sama dengan di perjanjian baru. Dia sebut ada Yohanes 1:18, Yohanes 5:37, 1 Timotius 6:16, 1 Yohanes 4:12, Yohanes 4:24, 1 Yohanes 1:5, Yakobus 1:17 gitu, ya kan? Di sini memang spesifikasi yang di dalam ayat-ayat ini memang mirip dengan yang di perjanjian lama. Tetapi jangan lupa bahwa kalau ada ayat begini berarti apa ya? Bukan manusianya Tuhan di dalam perjanjian lama itu dikonfirmasi sama ayat-ayat yang disebutkan di sini, tapi di lain sisi mereka juga menganggap bahwa Yesus itu walaupun dia pribadi yang berbeda, walaupun dia hanya firman yang menjadi manusia, bukan Bapaknya yang jadi manusia. Ini sudah ada suatu kontradiksi gitu. Ya. Jadi berarti kalau begitu yang dijelaskan oleh Romo Daniel, Yesus sebagai firman yang menjelma jadi manusia. Yang jadi manusia itu firmannya doang loh gitu, bukan Bapa loh. Karena Ortodok dan Katolik dan Protestan sama-sama memahami bahwa Trinitas itu ada Bapa, firman atau Yesus dan Roh Kudus, ketiganya tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Ya, Ortodok, Katolik sama dan Protestan. Tapi maksud saya, berarti kalau begitu, Yesus yang mengambil rupa manusia, yang berasal dari firman, yang firman itu berasal dari Bapa, berarti Yesus tidak memenuhi kualifikasi 1 Timotius 6 ayat 16. Apa tuh? Ya, yang dikatakan bahwa dia adalah terang yang tak terhampiri, dia tidak takluk terhadap maut. Tidak takluk terhadap maut. Kalau tidak takluk terhadap maut itu berarti nggak bisa mati atau mati bisa bangkit. Yang mana yang benar? Yang lebih tepat? Tidak takluk terhadap maut gitu. Ya, tidak bisa mati. Tidak bisa mati, ya kan? Yesus pernah mati. Tapi nanti jawabannya pendeta lagi, itu yang mati cuma kemanusiaannya doang. Jasadnya, apa namanya? Kemanusiaannya, keilahiannya nggak mati. Karena apa? Karena ditutupi dengan Konsili Kalsedon tahun 451. Yesus punya dui natur, gitu. Sifat ganda, gitu. Tuhan, manusia. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi ketika dia mati, berarti jadi Tuhan. Manusia mati, ketuhannya nggak mati, gitu. Cuman yang begitu tuh nanti memang jadi panjang, gitu ya. Panjangnya gini. Yang namanya Trinitas tadi ada Bapa,
ada Yesus, ada Roh Kudus. Yesus yang ini, yang pribadi kedua Yesus ini harus ada jasadnya kan? Kan harus ada jasadnya. Kalau nggak ada jasadnya, nggak bisa disebut pribadi kedua nih. Belum jadi pribadi kedua kalau belum ada jasadnya. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan susulan gitu. Kalau begitu, jasadnya Yesus itu ilahi apa enggak? Sama seperti yang gua tanya ke pendeta siapa? Luga Tambunan. Sampai jangkriknya keluar semua. ya walaupun nanti Romo Daniel bisa menjawab, ya jasadnya itu ilahi. Kalau jasadnya ilahi, berarti sudah bertentangan dengan 1 Timotius 6:16. Kalau jasadnya tidak ilahi, berarti bukan Tuhan, simple gitu. Iya, kontraproduktif ya. Iya, jadi setiap elemen daripada teologinya Kristen, entah dia berbuah kontradiksi, entah dia berbuah tidak masuk akal gitu. Iya. Udah gitu aja. Berlawanan ya. Iya. Loh, tapi monggo kalau silakan. mau berakidah begitu ya monggo. Silakan. Dan ini pun tidak sesuai dengan konteks ya, tidak sesuai dengan teks maksud saya. Tidak sesuai dengan teks-teks yang ada di dalam kitab mereka sendiri, yang Yesus ngaku nabi, orang lain nyebut Yesus adalah inilah Nabi Yesus gitu. Yesus sendiri nggak pernah bilang sembahlah aku sebagai firman. Nanti ada lagi Yohanes 17:8. Yesus sebagai firman telah menerima firman dari Bapa dan sudah menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Jadi ada firman, menerima firman, menyampaikan firman. Nah. Ya, jadi ada Bapa punya firman, kan teologinya begitu. Bapa punya firman, firmannya menjadi Yesus. Yesus sebagai firman menerima firman lagi dari Bapa. Yesus yang menyampaikan firman lagi kepada umatnya gitu. Gimana? Nah, kalau dari situ kan kita pikir kan jadi panjang lagi nih. Firman, menerima firman, menyampaikan firman. Lah firman yang kedua setelah ada Yesus tuh Tuhan juga bukan? Ini pertanyaan susulan gitu jadinya. Gak selesai-selesai. Ya kelar-kelar memang jadinya. Ya. Tapi kita bisa selesaikan. Kita selesaikan. Buat kita nih maksudnya. Ya. Kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan ini. Ya, ini kitab jujur nih, saya bilang nih. Kitab suci Katolik. Kitab suci Katolik ini berbeda berapa ya? 5 buku dengan kitab sucinya Ortodok. Nah, ini Ortodok. Jadi ini kitab ini nggak semua orang bisa punya ya? Yang ini nggak bisa, tidak untuk diperdagangkan ini. Yang dipakai sama Romo Daniel yang ini. Ortodok Ya, ini. 78 buku atau 78 surat. Yang ini 73 surat. Yang 73 ini di sini ya sama dengan 73 di sini. Cuman ini lebih banyak 5 gitu dibanding ini. Lebih ya? Oke? Hah? Beda ya? Iya, beda 5 surat. Yang Katolik menolak 5 dari sini. Dari Ortodok. Nanti yang Ortodok menolak lagi 3 dari Ethiopia. Nanti yang Katolik, nanti ada Protestan lagi, Protestan menolak 7 dari Katolik gitu. Beda aliran, beda denominasi, beda jumlah. Iya, ya. Satu-satunya ayat yang mengajarkan bahwa ada Trinitas di dalam kitab mereka, baik di sini maupun di sini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Oke. Bunyinya? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, ini Itu. konsep Trinitas ini, ya. Cuman ada catatan kaki di bawahnya. Bunyinya kok? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Nah, tadi kan gue sebut Vulgata ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Disisipkan ya. Gua ulang ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli, artinya apa, Ri? Oh, bukan saya Jelas, ngomong loh. jelas nggak? Gua ulang ya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa, Pri? Bukan saya ngomong loh kok.
palsu katanya. Udah yang ngomong ya? Ya dia ngomong buat saya. Tadi mau ngelempar ke saya kan? Udah tahu, mau dilempar dulu sono. Ya, jadi mau bagaimanapun dengan doktrin trinitasnya Kristen, baik itu Katolik, Ortodok, Protestan, ternyata berasal dari sebuah ayat yang pasti tidak asli. Gitu. Iya. Catatan pinggir apa di pinggir kaki? Di pinggir kaki ya? Catatan di pinggir halaman. Pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu penyalin itu kan menyalin kitab mereka itu dalam bentuk kolom-kolom, Iya. ya, yang umum 2 kolom. Ada yang Origen Hexaplar tuh 6 kolom. Kalau yang umum 2 kolom. Nah di antara 2 kolom itu entar di pinggir kiri atau di pinggir kanan atau di tengah-tengah kolom itu mereka kadang suka kasih catatan. Catatan itu disebut skolia. Makanya sekarang kita kenal istilah kata-kata scholars, sarjana. Catatan itu tadinya kan, ya namanya catatan kan pasti kan kalau nggak pemikiran agama, tafsir, ya kan? Catatan itu dinaikkan pangkatnya menjadi ayat gitu, naik pangkat gitu. Bisa naik pangkat juga ya catatannya. Ya tadi catatan jadi ayat gimana? Dan itu jadi konsep trinitas dari situ. Iya. Satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep trinitas dalam kitab Kristen ya cuman ini yang sempurna maksud saya ya. Satu-satunya ayat yang sempurna yang mengajarkan konsep trinitas ya cuman ini. Di ayat lain mungkin ada disebutkan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi nggak disebut satu. Kalau ini ada Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Ini disebutkan semua. Ini yang namanya konsep Trinitas gitu. Dan yang tidak asli ini nggak cuma ini ternyata banyak di sini. Matius 17:21, Matius 18:11, Markus 16:9-20, Matius 15-20. Kan siapa Romo tadi kalau nggak salah ada nyebutin juga Matius 28 ayat 18. Ini ayat 16 sorry. Dari ayat 16. Nah, dari ayat 16 sampai ayat 20 ini dianggap dulunya nggak ada gitu. Dulunya nggak ada. Jadi ini juga tambahan. Diadakan. Ya. Ditambahkan. Apalagi 19. Kalau 19 sudah jelas-jelas ini adalah sisipan dari gereja Romawi di abad kedua Masehi. Isinya apa, Bang? Ya itu yang tadi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang bilang ayat agung itu, iya, amanat agung. Amanat agung. Itu juga ayat sisipan. Yang sisipannya bukan cuma 19, tapi dari 16 sampai 20. Jadi kalau sebuah teologi berasal dari sebuah ayat yang sisipan, sisipan ini kan berarti kan bisa disebut pemikiran agama. Pemikiran agama dijadikan agama gitu. Sama seperti tadi yang 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebelumnya catatan di pinggir halaman disisipkan gitu. Disisipkan itu bahasanya apa sih? Diselipin ya? Diselipin. Bahasa Sundanya apa? Enggak ya. Hah? Diselipin. Ya kalau disisipkan bahasa Sundanya apa? Nggak enak nih. Kenapa? Apa dong? Pakai bahasa ini aja, Cilacap aja, disisipkan. Ya udah disisipin aja lah gitu. Emang bahasa Sundanya nggak enak kenapa sih? Ya, nah orang Sunda aja ya, coba. Orang Sunda. Coba apa Pri? Bahasa Sunda Pri? Dia mah Sunda KW. Oh Sunda KW. Oke ya, lanjut ya. Jadi tadi yang dia bicara tentang Tuhan bukan manusia, dikatakan perjanjian baru juga mendukung. Ya mendukung hanya untuk pribadi yang Bapa. Tapi ketika menjadi Yesus, mereka berdalih bahwa yang jadi manusia itu cuma firman-Nya doang gitu. Bukan Bapaknya yang jadi manusia, bukan. Tetapi di video itu saya lihat Romo Daniel ketika mencoba membuktikan bahwa di dalam perjanjian lama ada narasi-narasi yang bahwa Tuhan menampakkan diri jadi manusia, terus terdengar langkah Tuhan gitu kan, yang disebut dengan teofani gitulah, dengan malak Yahweh gitu. Itu hanya sebuah cara ya untuk apa? Untuk
memperkuat teologi perjanjian baru mereka, gitu aja, ya. Yang tadi ada Helenisme Yunani segala macam, diperkuat dengan cara-cara apa? Bahasa yang ada di perjanjian lama, yang katanya Tuhan terdengar langkahnya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 manusia, yang 2 ke Sodom, yang 1 bersama Abraham. Nah itulah Tuhan, gitu. Padahal kalau baca di sini, Tanah. ini ada satu lagi kitab Yahudi namanya The Chumash. Wah. The Chumash ini isinya cuma Torah. Torah itu isinya cuma 5 kitab Musa. 5 kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin. Iya. Ya, kita lihat. Kejadian kan dia tadi bilang Kejadian berapa? 18. Kejadian 18. Kita baca tafsirnya orang Yahudi. Yang punya kitab loh ya. Iya. 18 ayat 1. Nah ini. Nanti kita fotoin juga, kita tampilin ya. Nanti ditampilkan ya. Tolong, di menit berapa tuh harus ditampilkan tuh? Ya. Kalau di video Donitan sih pasti biasanya ditampilin. Promo. Gak tahu kalau di Ngaji Cerdas ya. Iya. Ini ada di ayat ke pertama kan gini. Ini Kejadian 18 ayat 1. Hashem appeared to him in the plains of Mamre while he was sitting at the entrance of the tent in the heat of the day. Perlu terjemahin nggak? Tarjim dong. Tarjim. Nanti gua tampilin aja terjemahannya ya. Takut ada yang nggak bisa. Iya, nanti gua tampilin iya. dalam bahasa Siap, Indonesia siap, ya. Siap. Nah, terus kemudian gini. Ayat 2-nya. He lifted his eyes and saw, and behold, 3 men were standing over him. 3 men, ya, ini ayat 2 ya. Ini ada tafsir nih dari Yahudi yang warna kuning nih. 3 men, as is apparent from the rest of the narrative, they were actually angels in the guise of men. Mereka tuh sebenarnya malaikat yang menyamar jadi manusia, gitu. 3. Kalau Romo Daniel kan tadi bilang yang 2 malaikat, yang 1 Yahweh gitu kan. Iya. Ya kan? Padahal ini kitabnya orang Yahudi ya. Kalau ini bilangnya jelas-jelas bahwa ketiganya adalah malaikat. Namanya siapa? Disebutin namanya di sini. Siapa namanya? Mikael. Mikael. Who informed Abraham that Sarah would have a son. Yang memberitahukan Abraham bahwa Sarah akan mempunyai putra. Yang kedua malaikatnya siapa? Gabriel. Jibril lah. Kalau kita kenalnya malaikat Jibril alaihissalam. Harus tambahin alaihissalam. Alaihissalam ya. Who overturned Sodom, yang membolak-balikan Sodom, kota Sodom. Satu lagi siapa? And Rafael, malaikat Rafael. Who healed Abraham, yang menyembuhkan Abraham dari apa? Tahu nggak? Dari apa? Dari sunat. Ya. And saved Lot, dan menyelamatkan Lot. Kalau kita kenal Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 3 manusia di dalam Kejadian 18:1, menurut yang punya kitab, yang punya otoritas terhadap kitab itu, menerjemahkan bahwa 3 orang itu adalah malaikat Mikael, Gabriel, Rafael. Bukannya yang 2 malaikat 1 Yahweh gitu, nggak ada di sini. Gitu. Nah, yang menafsirkan bahwa yang 1 Yahweh kan Kristen. Padahal rujukannya kitab Yahudi. Iya, asalnya dari sini, Menjadi Septuaginta, baru jadi Perjanjian Lama. Kalau kita kembali ke kitab orang Yahudinya, berdasarkan tafsirnya, semuanya 3 malaikat, tidak ada 2 malaikat 1 Yahweh gitu. Lagi pula, dia akan menyebut-nyebut Yahweh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Yang menciptakan siapa? Namanya Genebradus. Siapa itu, Pak? Genebradus. Genebradus. Diterbitkan di dalam bukunya dia, berjudul The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Abad 16 baru ada kata Yahweh. Jauh dari itu ya. Yang ini tadi abad 5 sebelum Masehi. Jauh banget ya. Kata Yahweh baru nongol abad 16. Berapa tahun? Jauh. 450 tambah Ya, pokoknya jauh lah. 1900, 2000 tahun. Iya, ya jauh banget tuh. Jauh banget, 2000 tahun setelah ada
tanah yang disusun 450 Masehi, baru muncul kata Yahweh 1567. Ciptaannya orang Kristen. Orang Yahudi mau nggak suruh sebut Yahweh gitu? Ya nggak mau Nggak lah. mau. Nggak mau, mereka sebutnya Adonai atau Hashem. Terus apa lagi nih? Dia tahu Yahudi tidak menyebut Yahweh. Kenapa Kristen nyebut Yahweh? Nah itu, saya tadi jelasin. Yahweh ciptaan Kristen. Tanah menjadi Septuaginta, kata Adonai dalam bahasa Ibrani menjadi kurios atau kirios. Di PB, setiap kirios, kata kirios untuk Yesus dianggap sebagai, diterjemahkan menjadi Tuhan, yang artinya penguasa. Terus, nah ini juga penting nih. Taruh ngopi dulu. Romo Daniel menyebutkan bahwa penyebutan Tuhan untuk Yesus di Perjanjian Baru itu karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ya. Memang serunya sih harus tatap muka langsung nih sama. Iya, ini harus ketemu tatap muka. Sekalian silaturahim gitu ya kok ya. Kayak kemarin juga Ko Dondi kedatangan pendeta Marcel begitu ya, ngobrol santai dan sebagainya, enggak apa-apa, insya Allah. Ya lanjut kok. Kalau sudah bicara Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di tanah atau Perjanjian Lama, berarti ini nyangkutnya sudah dengan kitabnya orang Yahudi lagi nih. Balik lagi, ya kan? Kitabnya orang Yahudi, kan tadi saya sempat kasih contoh, ada Yesaya 9 ayat 6, ya kan? Yang terjemahannya beda antara Kristen dan Yahudi. Berarti, kalau tadi gua sebutin ada Origen, Lucian, Hesesius ya, yang meresensi Septuaginta, terjemahannya diganti-ganti. Ya, dikritik. Kalau kasusnya begitu, berarti kan Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, tapi terjemahannya diubah-ubah karena Kristen membaca kitab Yahudi dengan kacamata pagan. Pagan itu apa? Itu tadi Helenisme Yunani, paganisme Romawi, itu pagan gitu. Jadi kayak prasmanan, ambil ini, ambil itu gitu ya. Jadi kasusnya yang terjadi begitu ya. Ya. Ketika Kristen mengatakan Yesus disebut Tuhan karena dia adalah Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama, orang Yahudi bilang, sorry, mohon maaf bro, gitu. Mesias yang dijanjikan dalam kitabnya orang Yahudi ini, ya, itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia, gitu. Satu. Yang kedua, Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Sedangkan di kitab Kristen, Matius 1 ayat 1 sampai 17, Yesus dianggap keturunan Daud tapi melalui Yusuf gitu. Sedangkan Yusuf bapaknya itu bukan bapak kandung, bapak tiri. Ya, karena Maria kan hamil dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Yusuf berarti kan bapak tirinya Yesus, bukan bapak biologis. Kalau berarti kan Yesus kan anak adopsinya Yusuf. Kalau buat anak adopsi untuk diakui sebagai suku tertentu di dalam Yahudi, itu sama Yahudi dibilang apa? Sorry bro, nggak bisa gitu, nggak diterima. Jadi Yesus menurut Yahudi tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan karena dia bukan keturunan Daud melalui Salomo. Karena gitu. silsilahnya nggak sesuai. Iya, karena kan dia lahir dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, sedangkan di sini harus dari Daud melalui Salomo. Ayat-ayatnya gua ada, nanti gua cantumin ayat-ayatnya. Ya. Kedua tuh ya. Yang ketiga, Mesias yang akan datang itu nanti namanya Daud, bukan Yesus. Ya, ada ayatnya. Nanti gua tunjukin lagi, gua tulis lagi nanti. Yang keempat, Mesias yang akan datang itu nanti akan datang ketika di dunia sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Waktu Yesus lahir, anggaplah tahun Masehi, masih ada perang nggak? Masih. Sampai sekarang aja masih ada perang ya. Tuh Israel Palestina masih perang kan? Berarti ketika Yesus lahir masih ada perang, bahkan sampai sekarang masih ada perang. Berarti ini tidak memenuhi syarat juga yang di sini. Gitu. Sedangkan di sini dikatakan bahwa Mesias itu nanti datang ketika tidak ada orang mengangkat senjata. Yang kelima, Mesias yang akan datang itu menurut kitab ini itu nanti dia akan datang ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem, sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Sampai zaman sekarang
masih ada nggak orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Ada. Masih banyak. Nyembah batu, nyembah pohon masih banyak. Nah, yang keenam, di dalam kitab ini tidak ada konsep Mesias yang akan datang itu dia datang menyelesaikan misi, pergi lagi, terus nanti datang lagi gitu. Nggak ada begitu. Kalau di sini Mesias itu datang cukup sekali, nggak PP gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Dia cuma datang sekali udah jadi Mesias. Tapi kalau di ini kan Yesus diceritakan sudah datang, sudah menyelesaikan misi dengan Naik. cara mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, diangkat ke Ya, langit. langit. Berarti kan PP. Ya nanti turun lagi. Nanti turun lagi. Ya walaupun kita Islam juga Ya. sebagian besar ya Islam juga percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi. Tapi kan kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Iya. Sedangkan menurut Kristen, Yesus yang sudah turun menyelesaikan misi, sudah pergi, nanti mau datang lagi. Konsep itu di sini nggak ada. Gitu. Gua masih punya kira-kira 19 alasan lagi bahwa Yesus menurut perspektif Yahudi ya, bukan menurut saya loh ya. Ya. Menurut perspektif Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan di sini. Ya. Gitu. Jadi kalau begitu apa? Kembali lagi, kitab orang yang mana punya tafsir sendiri, punya perspektif sendiri, diterjemahkan ke bahasa lain, terus terjemahannya diubah-ubah sesuai dengan teologinya orang Kristen, kemudian baru dimasukkan ke dalam kitabnya mereka gitu. Nah, yang pinter itu orang Mormon. Ya. Tahu Mormon? Tahu. Jadi kalau ini kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang begini, di dalam kitab kami tidak ada kalimat kitab kami ini akan bersambung gitu. Ya, orang Yahudi bilang begitu. Tidak ada tuh to be continued gitu, nggak ada. Selesai. Tiba-tiba sama orang Kristen kan setelah diterjemahkan jadi Yunani, dijadiin satu sama perjanjian baru, ya kan? Udah jadi satu, ini udah perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti kan menurut orang Kristen, kitabnya orang Yahudi ini kan bersambung, ya kan? Kalau yang Mormon, kitabnya Kristen ini yang sudah ada perjanjian lama dan perjanjian baru, sama Mormon ditambahin lagi di belakangnya. Jadi triple Bible gitu istilahnya, Mormon gitu. Ya, Mormon itu pecahan juga dari Kristen ya. Ya. Nah, jadi konsep Mesiasnya itu tidak sama dengan konsep Mesias di dalam kalangan Yahudi. Beda ya. Ya, yang terjadi begitu gitu. Iya. Kalau Romo Daniel bilang Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, itu hanyalah hasil daripada apa? Resensi yang dilakukan oleh Origen, Lucian, dan Hesisius sehingga menjadi kitabnya perjanjian lamanya orang Kristen. Perdebatan kian tajam, argumen terus bersahutan. Romo Daniel berdiri dengan teologi yang ia yakini, sementara Koh Dondi menjawab dengan ketenangan dan ilmu yang mengalir logis. Tak sedikit yang terpukau, tak sedikit pula yang terpancing. Tapi satu hal pasti, dari setiap kata dan dalil yang keluar, kebenaran makin diuji dan kejujuran makin terlihat. Jadi, bagaimana menurutmu? Siapa yang lebih kuat dalam menyampaikan kebenaran? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya. Karena kisah pertarungan dua tokoh ini masih jauh dari selesai.